Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bertemu bersama saya Belajar Bertani 2924. Lagi dengan saya untuk berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan masih terkait dengan tanaman jeruk. Kali ini saya akan mengulas tentang pemangkasan tanaman jeruk muda atau tanaman jeruk dewasa. Tanaman muda pertumbuhan vegetatifnya sangat cepat dengan ruas atau ranting yang lebih panjang serta arah pertumbuhannya yang cenderung mengarah ke atas, tidak menyamping. Sudut percabangannya sempit. Kadang-kadang dari cabang sering muncul bunga. Bila tanaman muda ini kita biarkan tumbuh alami dan tidak melakukan pemangkasan dengan tepat, maka akan menghasilkan pohon dewasa yang tidak ideal. Pohon ini sudut percabangannya kecil. Bagaimana cara membentuk pohon pendek dengan kanoben yang lebar? Akan saya ulas di video yang akan mendatang. Perlu dipahami, tujuan utama dari pemangkasan adalah membentuk percabangan yang kuat dan ideal dan seimbang supaya nanti menghasilkan pohon dewasa yang ideal. Dengan kata lain, pemangkasan dapat menghasilkan batang-batang yang ideal dan batang-batang yang kokoh agar membentuk pertumbuhan yang bagus dan seimbang. Seperti satu, ukuran cabang tunas nanti akan menjadi besar, dan dua arah percabangan nanti akan teratur, dan utamakan cabang yang lebih datar. Keempat, hindari cabang yang tumbuh dominan ke atas. Berapa jumlah cabang dalam satu pohon menjadi tidak penting karena jumlah cabang tergantung pada ukuran pohon. Semakin besar ukuran pohon, maka jumlah cabang akan semakin banyak, dan begitu juga sebaliknya. Kecilnya pohon, kemungkinan jumlah cabang akan sedikit. Karena jika pohonnya kecil dan cabangnya sedikit, akan menghasilkan kanoben yang sedikit pula, dan akan menghasilkan dahan-dahan atau cabang-cabang yang kurus yang akan menghasilkan jeruk-jeruk yang dihasilkan akan sedikit pula. Waktu pemangkasan yang tepat adalah di waktu cuaca lagi mendung atau setelah turunnya hujan. Jadi kalau setelah tanam, jangan tergesa-gesa melakukan pemangkasan. Jika dipangkas sebelum waktunya dan banyak bagian yang dipangkas, maka berakibat pada tanaman yang akan batangnya menjadi kurus dan batang dan dahannya menjadi kecil. Kenapa demikian? Ini terjadi karena berkurangnya jumlah daun akibat pemangkasan, diikuti oleh menurunnya karbohidrat atau makanan, karena tiap daun itu adalah dapur bagi tanaman, di mana di dalam daun itu tanaman memproduksi makanan. Fokuskan pemangkasan pada
pada tunas yang tumbuh di batang bawah dan tunas yang berada di dekat bidang okulasi. Di tahun pertama dilakukan pemangkasan. Selanjutnya di tahun kedua mulai dilakukan seleksi cabang utama. Secara umum tanaman yang perlu dipangkas adalah sebagai berikut. Tunas batang bawah dan tunas ketinggian kurang dari 40 cm dari permukaan tanah. Dan yang kedua, tunas yang muncul pada satu tempat tumbuh di ketinggian yang sama. Dan lanjut, yang ketiga, tunas yang atau segaris. Dan keempat, cabang yang dominan atau tunas air yang biasanya tumbuh tegak ke atas. Dan yang kelima, bagian tanaman yang kering diserang penyakit atau hama berat, bisa seperti kekeringan. Dan keenam, cabang yang bersilangan atau masuk ke dalam kanopi. Tunas batang bawah. Tunas di batang bawah ini harus dipotong secepatnya. Kalau dibiarkan bisa mengalahkan batang-batang utama dan juga akan merusak struktur percabangan kalau dibiarkan, dan pohon akan menjadi terlalu pendek. Tanaman yang arah tumbuhnya tegak ke atas sebenarnya tidak produktif. Bila dibiarkan bisa meningkatkan kelembapan pada kanopi dan mendorong tanaman tumbuh ke atas. Gitu ya guys, kira-kira saya bukannya menggurui, tapi saya bicara sesuai pengalaman saya selama saya terjun ke pertanian. Jadi begitulah kira-kira supaya kita cepat membuahkan buah-buahan kita. Gimana caranya kan? Apa yang diperlukan, jangan sembarang cloning juga ya guys, ada waktu-waktunya. Misalnya kita mau cloning hari panas-panas, jangan. Waktu cloning yang tepat itu waktu cuaca mendung atau setelah turun hujan, ketika ini kan pas waktu turun hujan. Oke ya guys, begitu saja video saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.